Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai pelestarian bangunan dan kawasan, khususnya mengenai potensi dan bermasalahnya. Mungkin ini lebih pada pembahasan yang sifatnya mendasar terlebih. Kalau kita kembali pada pemahaman atau paradigma mengenai arsitektur, bahwa arsitektur itu sebenarnya hanya simbol saja ya, hanya sebagai perwujudan dari nilai-nilai luhur, bagaimana manusia memenuhi kebutuhannya akan tempat tinggal atau tempat kegiatan, bagaimana arsitektur kemudian juga menjadi simbol dari hal-hal yang bersifat kosmologis spiritual begitu, dan juga arsitektur adalah merupakan perwujudan atau praktek dari ilmu pengetahuan akan material yang digunakan, metode konstruksi, pemahaman manusia terhadap alam, dan lain-lain. Nah, jika kita melihat arsitektur dalam konteks semacam itu, maka harus selalu kita lihat bahwa arsitektur itu punya dua sisi mata uang. Satu, sisi yang sifatnya empirik, yang bisa kita lihat, bisa kita nikmati secara visual, dan sisi yang bersifat metaempirik, yaitu sisi yang bersifat ruhiyah, atau bahasa lainnya transendental gitu ya. Jadi karena memiliki dua sisi itu, maka seharusnya kegiatan pelestarian arsitektur dilakukan secara seimbang. Jadi memperhatikan kedua-duanya, bukan hanya sekedar yang sifatnya visual atau empirik saja bahkan ya. Jadi harus kedua-duanya seperti itu. Nah, kemudian sebelum saya lanjutkan, mungkin kita ke sini dulu pada pemahaman apa yang dimaksud dengan bangunan bersejarah. Bangunan bersejarah dan kawasan bersejarah. Bangunan bersejarah adalah bangunan, ya, jadi penekanannya adalah bangunan. Bangunan yang memberi sensasi tertentu dan menggugah rasa ingin tahu mengenai siapa yang membuatnya, bagaimana budayanya, bagaimana caranya, dan sebagainya. Kemudian bangunan bersejarah ini memiliki nilai arsitektural tinggi, yaitu bangunan yang memiliki nilai arsitektural tinggi, estetika, sejarah, layak didokumentasikan, memiliki nilai arkeologis, dan lain-lain. Yang kemudian mampu menggugah emosi sebagai simbol identitas budaya dan keberlanjutan atau warisan budaya yang memiliki pesan. Jadi ada penekanan pada kata pesan yang sifatnya metaempirik tadi itu. Entah itu berupa nilai-nilai luhur atau ilmu pengetahuan atau nilai sejarah, nilai sosial, dan lain-lain. Kemudian bangunan juga dapat dikategorikan bersejarah bila telah berusia 100 tahun. Kalau Undang-Undang Cagar Budaya itu 50 tahun. Dan bisa bertahan dari kerusakan. Bahkan meskipun dia tidak bisa bertahan dari kerusakan, tetapi jika masih bisa direkonstruksi, direstorasi, itu bisa dikategorikan sebagai bangunan bersejarah. Nah, ini kalau kita berbicara tentang pelestarian arsitektur, ternyata lebih merujuk pada bangunan. Selain bangunan, juga kawasan bersejarah, yaitu kawasan yang sudah ada sejak lama. Artinya kawasan itu berarti tempat yang di situ terdapat beberapa, lebih dari satu, atau banyak bangunan bersejarah. Nah, ini sebenarnya pemahaman tentang pelestarian arsitektur sampai di sini, ini masih dalam paradigma atau dalam konteks bahwa arsitektur adalah bangunan. Bangunan yang menekankan pada sifat empiriknya, yaitu bangunannya yang memiliki. Nah, ini juga paradigma arsitektur ala Eropa yang lebih memihak dalam tanda petik pada bangunan-bangunan yang high culture atau high class architecture begitu. Makanya dia selalu itu ada embel-embel bangunan yang memberi sensasi tertentu, yang secara visual memiliki estetika tinggi. Nah, semacam itu. Jadi
Dan pesan yang dimaksud di sini pun yang berkaitan dengan identitas budaya itu masih belum ke tingkat yang yang universal simboliknya gitu. Jadi biasanya identitas itu lebih pada penguatan karakter karakter lokalnya gitu. Nah, ini yang kemudian pada akhirnya seringkali menjebak pada munculnya death monument karena hanya melihat arsitektur sebagai hasil karya seni dan sebagai bangunan, apalagi tunggal. Nah, itu jarang pada prakteknya pelaksanaan kegiatan pelestarian arsitektur itu kadang-kadang gitu ya juga terjebak pada individualitas yang dalam tanda petik abai terhadap lingkungan sekitarnya. Meskipun sekarang sudah makin banyak perbaikan gitu ya. Nah, ini kalau kita melihat arsitektur sebagai artefak budaya gitu ya. Jadi arsitektur itu sebagai perwujudan dari satu hasrat, keinginan, kebutuhan untuk mengekspresikan gitu juga ya. Dalam bentuk mengekspresikan sesuatu dalam bentuk bangunan dan lingkungan. Jadi kalau kita melihat pada pemahaman ini, maka arsitektur itu pasti dibuat untuk satu kepentingan. Dia mewadahi suatu aktivitas dan maksud tertentu, termasuk yang sifatnya simbolik tadi itu. Nah, dengan demikian, maka arsitektur merupakan wujud kebijakan dan pemahaman manusia atau masyarakat jika itu dilakukan dalam satu kelompok masyarakat. Pemahaman akan nilai-nilai luhur dan ilmu pengetahuan, baik tentang bahan bangunan, tentang sistem konstruksi, tentang perubahan iklim, tentang bagaimana mengantisipasi permasalahan angin, gempa, hujan, matahari, kalau di daerah tropis atau salju, kalau di daerah 4 musim, dan lain-lain. Banyak sekali hal-hal yang terkandung dalam objek yang dilestarikan, belum lagi nilai historisnya, nilai memorinya yang terkait biasanya dengan asal-usul atau dengan akhirnya akan merujuk pada identitas. Karena itu, maka pelestarian arsitektur harusnya bisa menyesuaikan dengan keadaan lingkungannya, baik lingkungan sosial maupun lingkungan budaya. Ini kita tidak akan menjadi sangat sulit kalau melihat kegiatan pelestarian itu sebagai kegiatan individual dan parsial gitu. Sekarang harus bisa meletakkannya dalam konteks lingkungan di mana bangunan itu berada gitu. Lingkungan sosialnya, lingkungan budayanya atau lingkungan alamnya. Kemudian dan demikian berarti arsitektur atau kegiatan pelestarian arsitektur itu memiliki nilai ditujukan pada bangunan atau karya arsitektur yang memiliki nilai sejarah yang di situ berperan dalam membentuk karakter dan memperkuat identitas. Nah, ini menjadi semacam rem yang sangat penting di masa globalisasi seperti sekarang ini, gitu, agar tidak bablas dan kemudian kita tidak kehilangan arah gitu ya. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Nah, ini di sini. Ya. Sekarang kalau kita melihat ke aspek historis atau sejarah, apa sih sebenarnya sejarah itu gitu ya. Kemudian apa pentingnya sejarah gitu ya. Kalau katanya Bung Karno dulu itu jas merah, jangan sekali-sekali melupakan sejarah gitu ya. Jas merah. Kenapa? Karena kita yang sekarang ini itu adalah hasil dari masa lalu gitu. Masa lalu itu kapan? Masa lalu itu ya sedetik yang lalu pun sudah jadi masa lalu. Kemudian masa depan itu kapan? Masa depan itu masa yang ada di depan kita. Coba kalau misalnya saya tanya, masa kinimu itu yang kapan? Ketika Anda menjawab sekarang, mungkin ketika
rang itu diucapkan, itu sudah jadi masa lalu gitu. Ini menunjukkan, dalam hal ini sebenarnya saya ingin menunjukkan bahwa waktu itu sangat dinamis, waktu itu tidak pernah diam, waktu itu terus bergerak. Waktu itu terus bergerak dan kita berada dalam satuan atau kita berada dalam satu konsep ruang gitu, konsep ruang yang seharusnya mewaktu gitu ya. Artinya apa? Harusnya ada kesinambungan gitu antara, karena waktu itu seperti itu, waktu itu berjalan terus dan pasti akan sinambung gitu. Yang sekarang rang kita ucapkan sudah jadi masa lalu, kemudian sudah menyongsong masa depan, begitu seterusnya, sehingga sifat sekarang itu sangat relatif gitu, sangat relatif konteksnya. Maka waktu tidak bisa dipenggal-penggal gitu, harus kita lihat sebagai satu kontinuitas, satu kontinum. Maka demikian juga ruang, karena ruang ini terkait sekali dengan waktu gitu. Ruang pun harus kita lihat sebagai satu kontinum, tidak bisa terpecah-pecah gitu ya. Nah, ini sekarang yang menjadi paradigma keberlanjutan. Paradigma keberlanjutan itu seperti itu, bahwa yang disebut berlanjut itu ya waktunya, ya ruangnya harus selalu berlanjut. Maka di sini peran pelestarian arsitektur menjadi sangat penting, karena arsitektur itu, karena kekuatan manusia itu salah satunya, atau hal yang mudah ditangkap oleh manusia itu selain pendengaran adalah juga penglihatan, maka arsitektur menjadi pengingat. Dengan melihat itu kemudian menjadi ingat gitu, menjadi pengingat akan kontinum ruang dan waktunya itu gitu. Dan ini akan masih terus sambung gitu, bukan berarti ketika dunia sudah berakhir atau kitanya sudah meninggal terus berhenti kehidupan, enggak, masih akan terus berlanjut. Ini yang sebenarnya dimaksud dengan kontinum. Dan ketika kita sudah ada di masa itu, masa depan itu tadi ya, setelah dunia selesai atau setelah kita selesai di dunia, itu akan ditanyakan gitu kembali ke masa lalu gitu kan ya. Kan pemahamannya seperti itu. Maka sama sebenarnya kegiatan pelestarian itu perannya di situ. Jadi untuk mengingatkan kembali bahwa waktu itu sifatnya kontinum, ruang juga sifatnya kontinum gitu. Jadi ada keberlanjutan antara masa lalu, masa kini, dan masa depan. Kita saat ini dibentuk oleh kita masa lalu. Apa yang terjadi di kita masa lalu, bagaimana kita menyikapi apa yang terjadi, apa yang diberikan ke kita gitu ya, akan membentuk kita saat ini. Dan kita saat ini, apa yang kita lakukan sekarang itu akan membentuk kita masa depan gitu. Gampangannya gini, kalau sekarang kita males-malesan, ya masa depan mungkin tidak akan terlalu cerah gitu ya. Tapi kalau sekarang kita rajin, masa depannya pasti akan jadi lebih baik gitu. Kira-kira seperti itu. Nah, sama sebenarnya. Ketika dilakukan kegiatan pelestarian arsitektur itu sebenarnya ketika selesai direstorasi itu tidak berhenti, harusnya tidak berhenti kegiatan pelestariannya. Ada kegiatan lanjutan yang harusnya dilakukan gitu, dan justru itu poin pentingnya, karena arsitektur toh hanya sebagai pengingat saja fungsinya gitu ya. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, ini paradigma pembangunan berkelanjutan itu sekarang semacam ini. Atau paradigma keberlanjutan atau apa istilahnya sustainability development itu seperti itu. Meskipun tidak sekompleks seperti apa yang saya jelaskan tadi gitu ya, karena sifatnya mereka masih mempersambungkan antara ruang-ruang dalam paradigma dalam tanda petik materialisme modern gitu. Jadi baru sampai di situ gitu. Harusnya ketika kita yang orang Indonesia yang sudah memahami bahwa ada aspek empirik dan meta empirik di dunia kita gitu, di dunia arsitektur juga, itu harusnya paradigma kita tentang sustainable development bisa jauh lebih dalam gitu. Karena ilmu Eropa itu sangat
kuat intelektualitasnya, sangat kaya tentang intelektualitasnya, tetapi sangat miskin dalam hal spiritualitasnya gitu. Nah, kita menangnya di situ. Dan ini sebenarnya kalau kita mau mengembangkan akan jadi ilmu yang luar biasa dahsyat gitu ya. Nah, kemudian ini salah satu contoh bagaimana Indonesia itu banyak sekali ternyata mengabaikan aspek sejarah gitu dalam perkembangannya gitu. Jadi kita itu sebenarnya sekarang itu sudah banyak terputus atau banyak diputus ya dengan sejarah kita gitu. Banyak dikaburkan hal-hal di masa lalu kita. Nah, dan sekarang kita dalam tanda petik cukup tenang gitu ya. Tidak merasa aneh atau tidak merasa bagaimana gitu dengan label yang disematkan ke kita gitu. Misalnya label sebagai negara berkembang, negara dunia ketiga ya, semacam itu. Nah, itu sebenarnya label-label yang sangat menjatuhkan harga diri bangsa Indonesia. Nah, itu kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena ini banyak diputus kita di sini. Di sini ini banyak diputus. Di era pra-kemerdekaan, di era jadi antara era kerajaan-kerajaan sampai kemudian masuk kolonialisasi Eropa atau Belanda itu banyak terjadi pemutusan sejarah gitu. Dan ini terus berlanjut selama 3,5 abad. Banyak sekali dokumen-dokumen historis kita yang isinya ilmu pengetahuan semua itu yang dibawa ke Leiden sana, ndak balik sampai sekarang. Ya, yang itu sebenarnya karena orang-orang Nusantara itu tradisinya bukan ya ada dibilang orang Nusantara tradisinya bukan tradisi tulis. Sebenarnya banyak sekali tulisan-tulisan kitab-kitab kita gitu di masa lalu. Kalau di Bali itu ada Astakosala Kosali misalnya, di Jawa ada banyak sekali kitab-kitab kuno yang ditulis oleh ya para ilmuwan kita di masa lalu yang kemudian kita tidak bisa mengaksesnya sampai sekarang gitu. Bahkan kita dicekoi dengan nilai-nilai dengan keagungan nilai-nilai barat. Dan ini juga dalam hal ini arsitektur menjadi salah satu alat politik budaya pada saat itu. Ya, ketika terjadi kolonialisasi itu coba dilihat aja bangunan-bangunan pemerintahan itu punyanya siapa ini. Pasti atau karakternya seperti apa? Pasti karakternya karakter bangunan Eropa. Hampir di seluruh kota di Indonesia bahkan hingga ke wilayah pedalaman ya. Wilayah pedalaman itu rumahnya pemimpin itu pasti ada sentuhan karakter arsitektur Eropanya. Bahkan kemudian rakyat itu menyebut rumah yang besar itu dengan omah gedong. Ini berbeda sekali konteksnya dengan masa lalu. Gedong Songo di Jawa Tengah itu untuk menyebut candi, itu rumahnya dewa. Jadi yang digedongkan itu dewanya. Tapi ketika masa kolonialisasi Belanda, itu yang digedongkan itu adalah para pejabat-pejabat, pembesar-pembesar yang adalah orang-orang Eropa. Jadi politik budayanya di bidang arsitektur semacam itu, sehingga kemudian menjadi trendsetter. Arsitektur Eropa ini menjadi trendsetter, dan kemudian masuk politik etis ini semakin dikuatkan lagi gitu, semakin dikuatkan lagi. Nah, ini kita baru tahu sekarang gitu bahwa ternyata buku Habis Gelap Terbitlah Terangnya R.A. Kartini itu misalnya ya, banyak hal-hal yang disembunyikan di situ gitu ya, yang ya ini saya rasa adalah satu proses dekonstruksi sejarah untuk kepentingan kolonialisasi yang sangat ampuh, karena sampai saat ini masih luar biasa besar pengaruhnya. Kita sudah tidak bisa lagi mengakses atau sangat sulit mengakses ilmu pengetahuan yang luar biasa tinggi atau adiluhung pada masa prakolonialisasi Belanda. Ini yang terkandung, mungkin sekarang kita baru bisa ceker-ceker istilahnya ya. Jadi mencari sedikit demi sedikit dari tinggalan arsitektur yang sudah ada, kalau itu juga tidak dimanipulasi oleh orang Belanda gitu ya. Ya itulah, ada banyak sekali hal. Misalnya kemarin waktu penelitian di Sumberawan itu, ternyata lanskapnya sudah
diubah total itu oleh Belanda. Jadi sudah tidak bisa dilacak bagaimana sebenarnya, karena saya menemukan di situ sebenarnya itu candi konsepnya bukan sekedar tempat untuk ibadah saja, bukan, tapi di situ ada konsep sustainability yang terkait dengan sumber air, dengan kehidupan masyarakat desa gitu. Tapi lanskapnya sudah diubah sehingga sulit sekali mengidentifikasi atau menemukan keseluruhan maknanya secara komplit gitu ya. Jadi ini banyak sekali pemutusan-pemutusan pada tahap ini. Kemudian di era kemerdekaan itu muncul satu kebanggaan nasionalisme. Ini ada yang menarik di sini. Ketika masa prakolonialisasi itu kedaulatan ada di setiap kerajaan-kerajaan. Jadi satu kerajaan memiliki kedaulatan sendiri, kerajaan lain sendiri, kerajaan lain sendiri. Ini belum ada nama Indonesia gitu ya. Masih namanya nama kerajaan-kerajaan, kerajaan Majapahit, Demak, Mataram dan lain-lain. Kemudian masa kolonialisasi Belanda ini diubah namanya seluruhnya menjadi Hindia Belanda. Kemudian pada masa kemerdekaan ini saya tidak tahu kenapa kok pada saat itu diputuskan akhirnya kerajaan-kerajaan itu tetap disatukan. Artinya apa? Artinya tetap disatukan, artinya seluruh wilayah bekas jajahan Belanda waktu itu menjadi bagian dari Indonesia, Republik Indonesia, dan diubah menjadi Republik. Bukan lagi kerajaan, padahal dulunya kita itu kerajaan-kerajaan. Nah, ini saya nggak tahu kenapa alasannya. Tapi ini pasti kemudian memunculkan satu dinamika. Dilanjutkan lagi pada masa Orde Baru, yang masih masa nasionalisasi, tapi pembaratannya justru semakin kuat gitu ya. Pembaratannya justru semakin kuat di situ. Jadi ini adalah era hegemoni Western atas Eastern gitu ya. Ada istilah Timur dan Barat. Kemudian ada Timur Tengah gitu ya. Itu ada era pembaratan seluruh wilayah dunia Eropa dan Amerika menjadi trendsetter atau menjadi pelopor di bidang keilmuan. Semua ilmu kita impor dari Eropa dan dari Amerika termasuk arsitektur. Kemudian di masa pasca reformasi ini sebenarnya kalau tadinya ini satu sekat kecil-kecil, kemudian di sini dipaksa menjadi satu negara dalam tanda petik, negara di bawah kekuasaan orang Belanda. Ketika Belandanya pergi, negara itu diresmikan, dilegalkan dalam bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia gitu ya. Jadi ini kemudian menjadi negara, ini masih menjadi negara. Nah, sekarang sekat negara itu menjadi dihilangkan. Jadi hilangkan lagi. Kalau dulunya tidak ada negara, ini muncul negara. Nah, ini sekat negara dimunculkan lagi gitu, dihilangkan lagi dengan cara globalisasi. Jadi yang terjadi seperti saat ini. Nah, ketika berada di titik globalisasi, ini ada kerinduan gitu untuk kembali ke sini, kembali ke era masa lalu ini. Maka dicari bentuk-bentuk dari masa lalu yang kemudian dipadukan dengan teknologi, kemudian dengan ilmu pengetahuan terbaru tentang adaptasi iklim, dengan pendekatan sosial budaya yang lain gitu, menjadi bentuk-bentuk arsitektur yang baru gitu. Nah, ini kita melihat di sini bagaimana dinamika peradaban dan budaya ini diikuti oleh dinamika arsitektur, dan kita bisa membaca bagaimana dinamika ini dari jejak-jejak arsitektur yang ditinggalkan. Ini makanya kenapa kok diperlukan pelestarian. Ini beberapa hal yang terkandung dalam arsitektur, misalnya pengetahuan mengenai sistem religi, pengetahuan tentang bahan bangunan dan teknologi, pengetahuan tentang teknologi antisipasi permasalahan-permasalahan lokal, dan lain-lain. Ya, banyak sekali yang terkandung dalam arsitektur, sehingga ini yang menjadi penting gitu ya. Kenapa kok harus dilakukan pelestarian arsitektur? Termasuk tadi kalau sekarang di era globalisasi itu adalah upaya untuk menemukan kembali dirinya gitu ya di tengah-tengah penseragaman ideologi.
Nah, jadi, tapi yang perlu digarisbawahi di sini bahwa adalah pelestarian arsitektur itu bukan upaya untuk mengawetkan kekunoan atau membiarkan masyarakat hidup dalam tradisi kunonya, melainkan upaya untuk menggali nilai-nilai dan ilmu pengetahuan di dalamnya untuk dikembangkan dan dimanfaatkan bagi kehidupan masa kini. Jadi ini yang penting menurut saya. Pelestarian arsitektur bukan sekedar mengawetkan bangunan kunonya saja, tapi yang penting adalah mengetahui yang meta empirisnya itu, nilai-nilai luhurnya, mengetahui ilmu pengetahuannya untuk bisa dikembangkan gitu, disesuaikan dengan kondisi saat ini. Karena apa yang sudah ditemukan di masa lalu, jadi pengetahuan itu kan sifatnya sebenarnya gitu aja, gitu ya. Dulu sebelum ada komputer itu adanya mesin ketik. Mesin ketik awalnya dulu yang besar itu. Kemudian dari mesin ketik itu dievaluasi, kemudian disesuaikan dengan need assessment-nya, kebutuhannya apa gitu. Akhirnya diciptakan mesin ketik dalam bentuk yang lebih kecil. Kemudian bergerak lagi, ini butuh cepat, butuh data yang bisa disimpan, butuh efisien supaya kalau sudah ngetik nggak harus ngetik dari awal kalau ada yang salah atau nggak sibuk di tip X gitu ya. Ini saya mengalami masa-masa ini gitu. Nah, kemudian diciptakan komputer. Komputer yang pertama dulu munculnya dalam bentuk besar. Lama-lama akhirnya menjadi semakin tipis, akhirnya bisa digenggam jadi dunia dalam genggaman. Nah, ini kan sebenarnya suatu proses yang berkembang dari satu titik ke titik yang lain itu yang kontinu gitu. Nah, ini sebenarnya arsitektur harusnya juga begitu gitu. Arsitektur kita sekarang itu harusnya berpijak atau merupakan satu rangkaian dengan arsitektur kita di masa lalu. Itu akan sangat efisien, sangat mudah sekali dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang kita hadapi saat ini gitu. Tinggal mengembangkan atau diadaptasi sesuai dengan teknologi dan kebutuhan kita saat ini. Harusnya begitu. Tapi kan terputus dulu. Jadi ilmu pengetahuan tentang arsitektur kita, arsitektur asli kita itu diputus oleh masuknya teknologi konstruksi baru dari Eropa yang sebenarnya masih ada pijakannya dulu justru pada masa kolonialisasi Belanda gitu, meskipun ada teknologi baru. Tapi di masa berikutnya ketika kita sudah banyak diputus dengan pengetahuan kita, pendidikan kita dengan masa lalu, ini memunculkan hal-hal baru yang tidak berpijak di masa lalu ini. Ini mulai dari zaman Orde Baru terutama. Orde Baru gitu ya. Nah, karena orientasinya sudah menjadi sangat jauh berbeda. Jadi kemandekan atau stagnasinya di situ gitu. Ya ada perkembangan gitu, ada, tapi tidak banyak dan saya rasa tidak banyak yang berakar pada ilmu pengetahuan kita di masa lalu. Ini hal yang penting. Nah, selain itu, pelestarian arsitektur itu juga penting bagi kebutuhan psikis dalam tanda petik ya, kebutuhan psikis manusia. Ya, ini boleh kasih tanda petik, boleh enggak sih ya, karena memang secara psikis manusia itu tidak bisa, atau secara fitrah malah, itu tidak bisa dipisahkan dengan masa lalunya. Masa lalu itu bukan hanya ketika bayi saja ya, ketika masa anak-anak saja, itu juga yang bisa diingat. Tapi kalau mau melihat lagi lebih ke dalam, itu manusia tidak akan mungkin bisa dipisahkan dari masa lalu itu dalam arti garis keturunannya gitu. Ya, dari orang tuanya, nenek moyangnya, neneknya, buyutnya, kakeknya. Ini menjadi satu kontinum juga gitu untuk memahamkan pada si manusia itu tentang siapa dirinya. Gitu kan ya. Ini nanti akan kembali ke satu titik gitu, pada satu titik penciptanya gitu. Itu kan sebenarnya begitu. Ini satu hal yang fitrah gitu untuk melihat kembali ke masa lalu, untuk menyadarkan siapa dirinya itu ya. Itu menjadi satu hal yang penting, terutama kalau anak-anak muda mungkin masih belum terlalu penting ya. Kadang-kadang anak muda itu suka jalan aja gitu pokoknya. Tapi kalau sudah mulai usia 35, 40. Nah, ini kadang-kadang menengok masa lalu itu penting. Enggak juga sih ya, yang sudah usia 30-an itu kadang-kadang senang gitu kalau jalan-jalan
balik lagi ke SMA misalnya ya, ingat-ingat masa SMA gitu kan, menyadarkan kembali gitu apa yang sudah siapa dirinya gitu, kemudian apa yang sudah diperoleh, dan itu bisa memunculkan satu rasa syukur, rasa kebanggaan tentang siapa dirinya gitu kan ya. Kalau masa lalunya buruk ya, kalau dia bisa menemukan hikmah gitu ya di balik masa lalu yang tidak enak gitu, mungkin untuk masa lalu yang tidak seindah cerita film itu ya, itu ketika sudah bisa menemukan hikmahnya itu ya biasa aja gitu, malah itu sesuatu ya tetap akan bisa mensyukuri gitu. Artinya masa lalu yang tidak enak itu kan bungkusnya, ya, empiriknya. Yang hikmah itu kan yang meta empiriknya. Nah, kalau sudah sampai ke titik itu apapun masa lalu itu jadi sesuatu yang indah untuk dikenang kan gitu ya. Ya, masih ingat dulu ini teman-teman saya sampai sekarang masih suka guyon-guyonan gitu. Dulu kita ngapain sih gitu ya sekolah di arsitek. Sudah. Nah, ini ya. Jadi yang dulu dialaminya ndak enak itu. Gimana harus mengerjakan tugas berhari-hari, lembur-lembur, nggak mandi, kamar berantakan, nggak sempat main gitu. Sementara yang dari jurusan lain bisa main kemana-mana. Itu kan dulu kita mengalaminya ndak enak gitu. Tapi ketika di titik sekarang itu kita bisa melihat itu sebagai satu proses yang dilalui sehingga kita menjadi seperti sekarang ini kan sesuatu yang menyenangkan gitu, indah untuk dikenang kan gitu, ketika sudah sampai pada satu titik hikmahnya gitu ya. Jadi dan manusia itu paling mudah digugah itu lewat visualnya, seperti tadi saya sampaikan, lewat visualnya. Arsitektur itu perannya di situ gitu. Kota-kota tua misalnya yang di pesisir utara Jawa ini menyuguhkan beragam kisah gitu tentang apa sih pesisir utara Jawa itu, atau apa sih Jawa itu, atau siapa orang Jawa gitu misalnya. Orang Jawa itu sebenarnya siapa? Apa yang pernah terjadi di kita waktu itu sehingga kita menjadi sekarang ini gitu. Siapa kita sebenarnya, nanti akan sampai ke titik itu gitu. Itu titik yang paling penting, yang paling krusial gitu. Ketika menyadari siapa dirinya itu. Nah, ini ternyata bangunan-bangunan tua atau arsitektur kuno itu memiliki potensi untuk bisa membangkitkan itu tadi gitu. Nah, kemudian dalam konteks globalisasi, arsitektur kuno ini sekarang justru menyajikan kekayaan visual yang berbeda, yang itu tadi membantu kita untuk bisa menemukan siapa kita di tengah-tengah keramaian, ibaratnya seperti itu. Ya, kemudian dalam konteks masyarakat urban kapitalistik seperti kita sekarang ini, masyarakat industri, masyarakat urban, masyarakat kapitalistik yang maunya semuanya dijadikan urban, semuanya dilihat sebagai modal atau kapital gitu ya. Itu yang semacam ini menjadi satu potensi wisata kan seperti itu, mendatangkan uang. Di samping juga kemudian sekarang berkembang ini mendatangkan kebaikan untuk perbaikan kualitas budaya, kira-kira semacam itu, perbaikan permasalahan, menjawab berbagai permasalahan sosial dan permasalahan budaya itu ya. Nah, ini kira-kira beberapa permasalahan yang bisa diidentifikasi dari kegiatan-kegiatan pelestarian arsitektur yang dilakukan saat ini. Oke, saya langsung saja. Jadi ada dinamika masyarakat. Ini permasalahan ketika kegiatan arsitektur itu dilakukan. Kenapa kok di Indonesia tidak terlalu banyak dukungan gitu ya. Nah, ini sekarang 10 tahun ini sudah mulai banyak sekali dukungan gitu ya terhadap kegiatan pelestarian arsitektur, meskipun belum sangat banyak sekali. Berapa permasalahannya? Yang pertama tentang berkaitan dengan dinamika masyarakat. Ya, terjadi perubahan sosial yang berdampak pada preferensi dan gaya hidup. Kemudian perubahan ideologi dan aspek kosmologis akibat kekuatan dan dominasi ideologi Euro-Amerika dan sekarang ideologi kapitalisme Cina yang sama, dua-duanya lebih dominan aspek materialistik empiriknya gitu. Dan ini cukup lumayan, cukup dalam gitu. Dalam mengikis habis nilai-nilai luhur budaya bangsa, termasuk juga ilmu pengetahuan kita.
ilmu pengetahuan asli kita gitu ya. Kemudian permasalahan berikutnya adalah peningkatan kemampuan ekonomi yang dalam konteks hedonisme itu cenderung membuat orang lebih menyukai yang baru, yang gebyar, yang gemerlap dibanding yang sudah tua, sudah lama. Padahal yang tua dan lama itu kalau dirawat justru akan memperlihatkan kecantikannya kan gitu ya. Misalnya motor sekarang atau HP lah. HP itu sekarang umurnya berapa tahun sih? Berapa tahun itu kadang-kadang orang beli lagi itu bukan karena sudah rusak HP-nya, tapi karena ada model baru yang keluar kan gitu ya. Ada apa Samsung S berapa itu saya nggak tahu sekarang yang paling baru, atau Apple berapa itu yang paling baru. Laptop juga begitu. Umurnya hanya berapa tahun, tidak sustainable gitu ya. Padahal misalnya kalau tahu cara merawatnya, tahu bagaimana, atau motor tua itu kalau sudah jadi barang antik gitu kan ya, tahu cara merawatnya, tahu cara menanganinya, masih bisa jalan kok. Dan dan kalau dirawat jadi kelihatan unik gitu, kelihatan cantik. Nah, ini memang tergantung sudut pandang. Hedonisme itu mengaburkan hal-hal semacam itu gitu, menjadikan sesuatu yang baru, yang tren, yang gemerlap itu menjadi lebih baik dibandingkan yang lain-lain gitu. Kemudian perkembangan ilmu pengetahuan mengenai bahan dan teknologi konstruksi yang menyebabkan kemudian atau hilangnya material justru ya. Karena misalnya kalau dulu rumah tradisional pakai bambu atau kayu sebenarnya bisa bisa bertahan sangat lama, bisa sustainable gitu. Mungkin tidak perlu mengganti material dalam waktu yang sangat lama, tapi ketika ternyata harus diganti materialnya, nah yang material lamanya ndak ada gitu, sehingga mau nggak mau harus pakai yang baru gitu, atau justru ndak punya uang gitu untuk beli kayu dengan kualitas sebaik material yang lama itu. Nah, yang murah sekarang aluminium sehingga semuanya, atau galvalum itu ya, sehingga semuanya pakai galvalum. Gitu. Kemudian keterbatasan ruang hunian dan pertambahan jumlah penduduk. Nah, ini kasusnya biasanya di kampung-kampung tradisional yang dilestarikan itu. Nah, ini ruangnya maunya tetap seperti itu kampungnya, tapi ya enggak bisa orang yang punya rumah, punya anak, punya cucu, ini ya kebutuhan ruang hunian dan pertambahan jumlah penduduk. Kemudian kerusakan bangunan dan kawasan kuno yang tidak dirawat karena terbengkalai, sudah ditinggal mungkin sama pemiliknya karena pemiliknya punya banyak properti gitu, yang di situ sudah jarang didatengin, atau anak cucunya sudah yang punya dulu kakeknya punya duit banyak, begitu anak turunan ke-3 atau ke-4 kekayaannya sudah habis sehingga tidak bisa merawat bangunan itu, mau dijual juga nggak laku gitu kan, sehingga bangunan kunonya menjadi rusak. Dan ini biasanya terjadi di kawasan kota-kota lama gitu. Kemudian proses keberlanjutan tradisi budaya dan pelestarian arsitektur hampir tidak pernah dibarengi dengan transformasi keilmuan dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Nah, ini sebenarnya menurut saya paling penting. Ketika satu tradisi diturunkan atau dilanjutkan dari generasi ke generasi, ternyata tidak dibarengi dengan transformasi keilmuan dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Misalnya, ketika seorang anak meneruskan tradisi membangun rumah seperti ayahnya, dia tidak banyak tahu bahwa kenapa kok itu harus pakai ukiran nanas, simbol-simbol semacam itu dia tidak tahu. Kemudian juga kenapa kok harus menanam kepala kerbau, di balik simbol-simbol itu banyak yang nggak ngerti gitu. Jadi yang diteruskan hanya yang empiriknya saja, sementara yang meta-empiriknya atau yang transendennya tadi mengalami kemandekan. Nah, ini kemudian ada akibatnya ini. Istilahnya komodifikasi. Jadi satu komodifikasi tradisi. Nah, yang kemudian permasalahan berikutnya adalah regulasi dan kebijakan. Nah, ini kalau pemerintah kita sekarang itu tidak punya satu, kalau dulu zaman Orde Baru itu ada GBHN, kebetulan pemimpinnya cuma satu waktu itu, jadi masih bisa terus berlanjut gitu selama bertahun-tahun. Tapi
setelah itu dianggap presiden tidak boleh lama-lama, masa jabatan hanya sekian tahun itu. Kemudian tapi harusnya tetap harus ada itu yang semacam GBHN itu. Jadi ada semacam panduan untuk kita menjalankan kehidupan bernegara. Itu sekarang nggak ada. Jadi regulasi dan kebijakan itu sifatnya sekarang sangat periodik, itu tergantung siapa yang memimpin. Ketika pemimpinnya ganti, maka kebijakan seluruhnya berubah. Ini di semua aspek di kehidupan bernegara kita saat ini seperti itu. Ini sangat kacau jadinya. Gitu. Nih, kemudian hal-hal yang bisa ditawarkan oleh objek konservasi ini menurut teori. Yang pertama ada nilai emosional. Ya, apa yang membangkitkan emosi dari keindahan bangunan atau keindahan arsitektur tersebut. Kemudian ada nilai kultural. Nah, coba dicermati setiap bagiannya. Saya rasa yang dimaksud dengan cultural values di situ itu belum sampai pada yang sifatnya hakikat atau yang sifatnya meta-empirik, tapi pada satu nilai-nilai lahiriah dari budaya. Nah, ini saya lupa dari siapa ini, saya mengutip teorinya ini. Kemudian yang ketiga yaitu nilai fungsional. Nilai fungsional ya bisa dipakai untuk apa gitu. Kalau untuk bangunan preservasi mungkin larinya ke reuse, bangunan reuse building gitu, reuse architecture. Nah, ini kemudian permasalahannya gitu. Kalau kita hanya memaksakan preservasi fisik saja, misalnya yang terjadi di Kampung Lingga, dipaksakan kampungnya dipreservasi atau dikonservasi. Akhirnya ditinggal sama penduduknya, karena mereka sudah beda gaya hidupnya. Mereka nggak mau tinggal di rumah semacam itu, terlalu besar, repot membersihkannya, biaya perbaikannya tinggi, dan lain-lain. Dia tidak cocok dengan gaya hidup mereka. Karena sudah ada perubahan mindset tadi ya. Kemudian ya ini yang terjadi di Sumberawan yang saya tahu. Apakah ini satu penyalahgunaan dalam tanda petik yang dibiarkan gitu ya. Ini mungkin memang ada karena begini. Ini dijadikan satu komoditas wisata, namanya wisata supranatural, dan itu dalam tanda petik berbayar gitu ya, berbayar. Sementara mereka yang benar-benar mau melakukan ritual di situ, yang bukan wisatawan gitu, ini wisatawannya ternyata wisata semacam ini banyak loh yang mau datang itu. Saya tidak tahu kenapa itu. Jadi waktu itu ternyata pengunjungnya membludak gitu, sehingga mereka yang benar-benar mau melakukan ritual ibadah gitu ya, atau apa ya istilahnya ya, sembahyang gitu atau pemujaan yang tidak pakai duit, yang benar-benar memang membutuhkan itu nggak bisa melakukan itu di situ. Jadi kalah sama wisatawannya, sama yang ini nggak ada tempat buat mereka. Gitu. Jadi saya rasa ini juga dalam tanda petik satu penyalahgunaan gitu ya. Ya, ini mungkin bisa beda pendapat. Kemudian yang lain-lainnya di kampung tradisional di Sade, misalnya di Lombok itu banyak yang seperti di Sade, dan di Bau Mataluwo di Nia Selatan itu masyarakat lokal, penduduk desanya gitu ya. Itu mereka diminta untuk melakukan satu atraksi, memakai pakaian adat gitu. Untuk apa? Untuk ditonton. Tonton dapat duit. Menjadi penyedia jasa, penjajah makanan. Ini saya rasa kok agak merendahkan gitu ya. Agak merendahkan harga diri mereka. Meskipun secara ekonomi itu menguntungkan. Tapi harusnya tidak seperti itulah. Apalagi ini kalau yang datang turis asing ini. Bukan orang Indonesia. Itu rasanya kok gitu amat gitu ya. Ini saya sendiri nih yang perasaan ini ya. Ini perlu distudi mungkin ya. Bagaimana apresiasi atau tanggapan masyarakat terhadap atau persepsi masyarakat terhadap kegiatan wisata di kampungnya gitu ya. Karena ini saya pernah membaca seperti yang terjadi di Semeru, di Tengger gitu ya, di Bromo.
ritual kasodo itu yang kemudian sekarang menjadi dalam tanda petik atraksi wisata. Ketika itu dilakukan, kemudian banyak orang datang dan kepingin nonton, itu ternyata masyarakatnya merasa terganggu. Wah, mungkin sama seperti yang ritual satu suro di Sumbrawan tadi itu. Jadi ketika mereka mau melakukan ritual itu, mereka merasa sangat terganggu loh. Mereka itu niatnya ibadah dalam tanda petik ya, ibadah versi mereka. Mau menyampaikan rasa pengabdiannya kepada Tuhan gitu dengan cara mereka gitu, tapi ternyata jadi tontonan wisatawan ya kan, ndak enak ya, ibaratnya kita ini sholat id atau yang muslim ya sholat Idul Fitri terus jadi tontonan gitu kan, ya ndak enak gitu, karena dianggap unik, dianggap suatu yang tradisional gitu, yang unik, yang menarik. Ini menurut saya perlu ada satu penyikapan yang tepat gitu. Nah, ini kemudian akibat yang terjadi dari hal-hal yang saya sebutkan tadi. Misalnya, kalau untuk kampungnya banyak ditinggalkan penghuni, kemudian kampung tradisionalnya menjadi tidak terawat. Ritual adat dilakukan hanya karena meneruskan tradisi. Ini kalau pemimpinnya itu yang melek duit ya, yang dia ya sudah terkontaminasi, dan ini terjadi, saya rasa sudah terjadi, sudah terkontaminasi dengan dengan budaya industri dan kapitalismenya gitu. Jadi dijual desanya dalam tanda petik dengan menyuguhkan ritual tradisionalnya sebagai atraksi wisata. Ini terjadi di banyak tempat. Ini yang kemudian disebut oleh para budayawan sebagai komodifikasi. Kemudian adanya ketidaksetimbangan dan ketidakadilan pandangan atas ilmu pengetahuan lama atau tradisional dan nilai-nilainya yang kemudian disebut kearifan lokal dengan pengetahuan baru atau modern, yang salah satunya menciptakan mindset itu tadi. Ya, bahwa yang lama, yang tradisional itu unik, menarik, kemudian bisa jadi bahan tontonan gitu ya. Kira-kira seperti itu. Oh ya, yang ini juga akibat dari ditinggalkannya arsitektur kuno atau arsitektur lama, arsitektur yang disebut juga tradisional, itu juga mengakibatkan ketidakadilan yang saya maksudkan di sini itu. Kita lebih berpihak saat ini pada ilmu pengetahuan modern, lebih berpihak bisa diartikan lebih percaya kalau teori barat, atau lebih percaya kalau yang ngomong itu artikel yang diterbitkan di jurnal Scopus gitu, daripada kalau disampaikan oleh misalnya kitab-kitab kuno atau oleh masyarakat lokal yang ahli di bidang bambu misalnya di kampung itu. Gitu. Jadi ini masalah keberpihakan kita saat ini terhadap ilmu pengetahuan. Jadi gambarannya kira-kira seperti itulah, gitu ya. Kemudian akibat yang lain adalah tidak integratifnya upaya pelestarian kawasan kota, misalnya dengan pembangunan kota. Ya, kadang-kadang kalau satu wilayah kota itu sudah ditinggalkan, kan banyak terjadi itu. Misalnya di Surabaya, dulu awal kotanya itu di daerah dekat pelabuhan sana, daerah Jembatan Merah. Kemudian karena kebutuhan pengembangan kawasan, pengembangan kota, dipindah ke daerah Darmo. Nah, kemudian atau ke daerah pusat kotanya itu daerah Gerahadi, yang ada gedung Gerahadi dan ada balai daerah pusat kota Surabaya sana itu ya. Ada gedung Balai Pemuda itulah, daerah sana itu kan sekarang menjadi pusat kotanya. Akibatnya wilayah kota yang lama ini kemudian cenderung ditinggalkan. Akhirnya menjadi kota tua. Di Jakarta namanya kota tua, di Semarang juga ada kota tua, di Surabaya juga ada kota tua. Tapi kemudian dilabeli pecinan karena memang banyak memang daerah pecinannya juga di situ. Dilabeli kia-kia, kemudian dijadikan supaya tidak mati kawasannya karena ditinggalkan tadi itu kegiatannya. Kalau siang mati karena menjadi area perkantoran saja, sementara permukimannya atau kampungnya tidak di area yang sama. Kemudian dijadikan
lokasi wisata gitu ya, wisata kampung kuno gitu. Nah, ini perkembangan yang sekarang. Nah, dulu memang tidak integratif pembangunannya. Nah, ini kemudian satu upaya bagaimana sebaiknya. Sebenarnya mudah, cuman pelaksanaannya yang butuh detail-detail yang cukup banyak. Misalnya diperlukan penyadaran. Upaya yang pertama itu yang mendasar itu diperlukan penyadaran dan kesadaran masyarakat lokal. Masyarakat lokalnya dulu terhadap nilai-nilai budayanya. Ini butuh waktu. Kemudian masyarakat eksternalnya di luar masyarakat lokal itu yang juga terlibat mungkin nanti akan bisa menjadi penikmatnya gitu atau wisatawannya. Mereka juga perlu memahami nilai budaya dan ilmu pengetahuan untuk pelestarian dan pengembangan kemanfaatan objek arsitektur, objek pelestarian itu di masa yang akan datang gitu. Maka tindak lanjutnya adalah bahwa pelestarian arsitektur itu harus menjadi satu kerja bersama atau sinergi dan multidisiplin, tidak bisa hanya melibatkan arsitek saja. Arsitek hanya berhenti mungkin sampai dengan proses preservasi, konservasi, restorasi sudah, atau misalnya kalau mau dialih fungsikan ya di reuse gitu bangunannya bisa, atau kawasannya di reuse, itu peran arsitek mungkin di situ. Tapi itu pun juga akan membutuhkan ahli ekonomi, ahli struktur, ahli utilitas, kemudian pemegang kebijakan gitu dan lain-lain. Kemudian itu dari aspek penggiat pelestariannya, kemudian dari aspek masyarakatnya. Nah, ini karena mereka yang berada di situ gitu. Mereka bukan objek, mereka itu subjek yang punya peran sangat besar dan justru sebenarnya sangat mendasar dan potensial. Ini mereka harus diajak duduk bareng, ngobrol bareng, dilibatkan karena ini mereka nanti yang akan mengalaminya secara langsung, akan dikenai gitu ya, dikenai perubahan itu mereka nantinya gitu. Sehingga harus dilibatkan secara langsung mulai dari proses perencanaan, perumusan konsep, perumusan kebijakan, pelaksanaannya sampai dengan manajemen pengelolaannya. Kemudian pendampingannya, nah ini harus dilakukan secara terus-menerus oleh tim multidisiplin tadi itu dan oleh pemegang kebijakan atau pengampu kebijakannya. Harus bersama-sama sampai masyarakat bisa mengembangkan atau bisa benar-benar paham nilai-nilai luhur ilmu pengetahuan, kemudian memahami keunggulan dalam tanda petik ya, memahami keunggulan potensi budayanya dan bisa mengembangkan untuk kemanfaatan berikutnya gitu. Nah, itu perlu terus pendampingan, perlu terus evaluasi. Ini dukungan upaya pelestarian bangunan dan kawasan harus dari berbagai pihak. Mungkin kalau dipetakan secara sederhananya 4 ini. Kalau didetailkan bisa banyak sekali. Ada masyarakat masyarakat internal dan eksternalnya, kemudian pemerintah, kemudian swasta, pengembang, kemudian akademisi juga. Ini semuanya harus duduk bersama dan punya satu visi yang sama, yaitu untuk kemanfaatan yang lebih besar untuk kualitas hidup yang lebih baik. Gitu. Jadi ini adalah satu tahapan atau satu proses-proses yang perlu dilalui dalam kegiatan pelestarian arsitektur. Yang pertama adanya kesadaran budaya, kemudian partisipasi aktif tadi dari seluruh stakeholder dalam upaya pelestarian. Kemudian pelestarian arsitektur itu harus sejalan dengan pelestarian dan pengembangan nilai-nilai budaya gitu ya. Jadi ini perlu sekali diidentifikasi, dipetakan sampai dengan ke titik yang hakikat sifatnya.
gitu ya. Jadi tidak berhenti di sisi empiriknya saja. Apalagi kalau tidak dibarengi dengan kesadaran budaya, pasti setelah direstorasi, setelah dikonservasi, selesai sudah buyar, tidak ada kegiatan, akhirnya zong lagi gitu kan ya. Nah, ini sebenarnya hal-hal yang penting dilakukan agar kegiatan pelestarian arsitektur dapat sustainable gitu ya, dapat memberikan kemanfaatan untuk masa kini dan masa yang akan datang, serta memperkuat resiliensi atau ketahanan masyarakat.